Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah paham bahwa era sekarang ini informasi begitu melimpah dan begitu mudah untuk didapatkan. Pada satu sisi hal ini begitu memudahkan kita untuk mengakses pengetahuan yang 10 atau 20 tahun silam mungkin sulit untuk kita bayangkan. Namun demikian, di sisi lain, begitu banyaknya informasi ini dan begitu mudahnya kita untuk mengaksesnya menimbulkan overload information. Begitu banyak informasi yang beragam dan berbeda-beda. Semua orang bisa memperoleh sekaligus membagikan informasi, betapapun dan bagaimanapun kualitas dari informasi tersebut. Tidak jarang kita menemukan informasi yang simpang siur terkait dengan keakurasiannya, entah itu informasi yang meragukan, bahkan tidak sedikit informasi palsu bertebaran dalam ruang jagat maya yang kita sebut dengan internet. Oleh karena itu, terlepas dari hal ini, kita menyadari bahwa kita tidak lagi terlalu membutuhkan untuk mengingat-ingat informasi baru. Karena toh, hal semacam ini bisa dengan mudah kita akses dari genggaman tangan seketika, selama syarat-syaratnya tentu terpenuhi. Yang pertama tentu kita memiliki perangkat untuk mengaksesnya. Dan yang kedua, kita tersambung dengan jaringan tersebut. Algoritma dari penyedia informasi yang menyuapi kita informasi berdasarkan pola konsumsi kita dalam mengakses informasi menambah pelik persoalan ini. Orang seringkali tidak menyadari bahwa sedang terperangkap dalam jebakan algoritma kecerdasan buatan yang memberikan informasi sejenis dengan yang kita sukai, atau bisa pula dikatakan bahwa informasi yang muncul seringkali tidak keluar dari preferensi kita. Tentu saja ini memiliki plus minusnya tersendiri. Namun coba kita bayangkan sejenak saat seseorang sedang tersesat jalan dalam pencarian terhadap suatu pemahaman tertentu, entah terkait dengan agama, ataupun tentang suatu gagasan, atau ideologi tertentu. Maka dia cenderung hanya akan menemukan informasi sejenis, dan kurang mendapatkan akses akan informasi pembanding yang bertolak belakang dengan model informasi yang sudah sesuai dengan selera atau preferensi dia. Kenyataan ini tentu saja akan membuat kita berkecenderungan berpikiran sempit, dan dalam kasus yang ekstrim akan sulit menerima kenyataan bahwa bisa jadi pemahaman yang selama ini kita yakini adalah kurang tepat karena kurangnya materi-materi ataupun informasi pembanding yang kita konsumsi. Atas dasar itulah, saya berniat untuk sekedar berbagi apa-apa saja yang sedang saya pelajari untuk saya bagikan kepada khalayak, yang syukur-syukur bisa memberikan sedikit manfaat dalam mengarungi jagat kehidupan yang penuh dengan kesimpang siuran informasi ini. Sekali lagi, video ini saya buat bukan karena saya hendak memberikan pelajaran, melainkan sebagai sarana saya untuk mengingat ulang apa yang kebetulan sedang saya pelajari. Syukur-syukur sekaligus juga bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang kebetulan tanpa sengaja menonton video ini. Baiklah, saya akan memulai paparan pertama saya tentang berpikir kritis. Kita mungkin dibesarkan untuk dalam lingkungan di mana memberikan pendapat yang otentik itu seolah merupakan hal yang tabu, di mana memberikan sanggahan atau pendapat seolah merupakan sesuatu yang tidak sopan. Masa sekolah kita lebih banyak dihabiskan dengan duduk, diam, hening, dan menuliskan apa saja yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Ketika saya berusia 7 tahun, seorang guru bahkan pernah menyetrap atau memberikan hukuman kepada saya untuk berdiri selama jam pelajaran di depan kelas hanya karena saya pernah melontarkan pertanyaan yang kebetulan berseberangan dengan pemahaman mayoritas di sekolah saya tersebut. Mungkin sekedar ilustrasi bisa dibayangkan di mana saya waktu SD di satu sekolah dengan afiliasi keagamaan yang terkenal memiliki kedisiplinan tinggi. Namun di rumah saya bersyukur bahwa ibu saya selalu merangsang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa, mengapa, dan lain sebagainya untuk setiap hal yang sedang saya lakukan, serta mendorong saya untuk selalu menggunakan imajinasi saya untuk memecahkan beberapa masalah atau melakukan penelitian-penelitian kecil yang sederhana. Jadi, saya ingin menyambut Anda di acara yang untuk berpikir kritis. Saya akan mengajak Anda untuk menemukan begitu banyak cara untuk melihat masalah sehingga kita akan segera memiliki argumen yang lebih solid. Tujuan saya di akhir bagian ini adalah tentunya memberikan gambaran besar tentang bagaimana berpikir kritis itu seharusnya. Jika kita mencari sebuah terminologi tentang berpikir kritis dalam buku-buku atau referensi, kita akan menemukan bahwa menurut Oxford misalnya,
Dictionary ini didefinisikan sebagai the objective analysis and evaluation of an issue in order to form a judgment. Atau yang kalau kita terjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia, kira-kira berarti analisis secara objektif dan evaluasi masalah untuk membentuk penilaian. Berpikir kritis ini memang memiliki satu kaki di ranah logika dalam menyusun argumen yang secara rapi sebagai premis-premis yang diikuti dengan kesimpulan. Tetapi jika hanya itu, maka kita lebih baik kita serahkan saja ke program-program komputer. Tapi menurut saya tidak. Berpikir kritis sebenarnya adalah tentang serangkaian keterampilan dan pemahaman termasuk kemampuan untuk bermain dengan kata-kata, kepekaan terhadap konteks, perasaan, dan emosi, yang mana merupakan keterampilan yang paling sulit untuk dikembangkan, di mana jenis keterbukaan pikiran yang memungkinkan kita untuk membuat lompatan kreatif dan dapatkan sebuah wawasan yang utuh. Saya tahu bahwa mengembangkan keterampilan ini seolah merupakan hal yang sulit untuk dicapai. Tapi saya mencoba mengambil beberapa ide dan gagasan dari, tidak hanya saya tentunya, tapi banyak pemikir, pakar, dan filsuf lain. Hasilnya adalah, dalam video ini, saya tidak hanya memberikan pendapat saya pribadi tentang bagaimana seharusnya kita memiliki kemampuan ini. Cara berpikir normal manusia pada dasarnya terikat dengan beragam atau beberapa set parameter aturan dan sistem tertentu. Ini tentu saja terkait erat dengan proses evolusi ribuan tahun, yang mana kalau kita ingat zaman dahulu masyarakat kita adalah masyarakat pemburu, lalu menetap untuk berladang, hingga sampai dengan evolusi pada masa kini. Dalam jargon psikologi, pemikiran manusia mengimplementasikan heuristik tertentu, atau jalan pintas mental untuk memecahkan masalah dan membuat penilaian dengan cepat. Yang menjadi masalah adalah cara berpikir yang otomatis semacam ini dapat menghentikan kita dari melihat kemungkinan baru atau menghindari jebakan yang tidak terduga. Plus, sebagian besar pemikiran berjalan tanpa kita sadari. Meskipun terkadang cepat dan efisien, dalam keadaan tertentu hal semacam ini dapat membuat kita mengambil kesimpulan yang salah. Berpikir kritis adalah semacam jaminan agar kita memulai kebiasaan berpikir secara smart atau cerdik. Penyebab mendasar dari masalah ini adalah bahwa di dunia modern, yang bodoh menjadi sombong, sementara yang cerdas penuh dengan keraguan. Itu merupakan kutipan dari Sir Bertrand Russell, salah satu filsuf di Inggris. Ada beberapa syarat kalau kita ingin berpikir kritis. Yang pertama, jika hendak menjadi seorang pemikir kritis, maka kemampuan-kemampuan atau atribut yang kita butuhkan setidaknya adalah satu, toleransi. Pemikir kritis senang mendengar pandangan yang berbeda-beda dan menikmati perbedaan argumentasi yang sebenar-benarnya. Yang kedua, keterampilan analitis. Jadi seorang pemikir kritis tidak menerima sembarang jenis pembicaraan. Mereka menginginkan argumen-argumen yang dibangun dengan benar, yang menyajikan alasan atau reasoning dan penarikan kesimpulan yang masuk akal. Ketiga, terkait dengan keyakinan. Jadi seorang pemikir kritis, dia akan harus lebih percaya diri untuk dapat memeriksa gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Seringkali orang lain ini adalah pihak yang berwenang. Lalu berikutnya adalah keingintahuan, di mana pemikir kritis adalah orang yang penuh dengan rasa ingin tahu, di mana rasa ingin tahu ini adalah unsur yang penting untuk melakukan pencarian ide dan wawasan yang objektif. Lalu yang terakhir adalah pencarian kebenaran, di mana dalam proses pencarian kebenaran ini adalah kebenaran yang objektif. Bahkan bisa saja jawaban yang kita temukan itu menghancurkan keyakinan yang selama ini kita yakini, atau bisa saja berseberangan dengan keyakinan lama yang sudah kita adopsi untuk diri kita sendiri. Berpikir kritis adalah tentang mempertanyakan secara aktif, tidak hanya kesimpulan dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, tetapi juga asumsi di balik itu, baik asumsi secara terbuka maupun tersembunyi dalam konteks kerangka acuan secara keseluruhan. Pemikir kritis akan melihat sebuah masalah tanpa asumsi yang terbentuk sebelumnya, apalagi prasangka, untuk kemudian kita bawa bertahap menuju kesimpulan tertentu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Profesor Stella Cottrell dalam bukunya Critical Thinking, maka pemikir kritis cukup siap untuk mengakui argumen yang baik yang bertentangan dengan mereka, dan akan menolak untuk menggunakan argumen yang buruk, bahkan jika tampak seperti satu-satunya yang tersedia untuk mendukung mereka. Dari saya cukup sekian dulu video pengantar untuk berpikir kritis ini. Pada video-video berikutnya, saya akan melanjutkan materi ini dengan pembahasan tentang bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.